Kali ini kita akan membahas mengenai refleksi dan inspirasi dari mahasiswa ilmu pemerintahan mengenai organisasi mahasiswa. Di samping saya sudah kedatangan nih seorang narasumber yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, namun juga berkontribusi aktif dalam organisasi mahasiswa di kampus. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Alvides Fernanda. Teman-teman biasanya manggil aku dengan nama Fernan. Sekarang aku mahasiswa ilmu pemerintahan tentunya di Universitas Amikom Yogyakarta dari angkatan 22. Oke. Kita bersama Mas Fernan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Mas Fernan ini tergabung dalam organisasi apa aja sih? Oh ya. Di Universitas Amikom sendiri ini aku tergabung di 2 organisasi. Yang pertama aku di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan tentunya, dan selanjutnya ada di BMKM Universitas Amikom Yogyakarta. Oh wow. Kalau boleh tahu jabatannya apa aja? Alhamdulillah, untuk di kedua organisasi tersebut aku diberi amanah. Yang pertama di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau biasa disingkat HIMIP itu aku sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa periode 2023-2024, dan di BMKM alhamdulillah saya diberi amanah langsung oleh Presma Presma sebagai Menteri Dalam Negeri BMKM Universitas Amikom Yogyakarta. Wow, jabatannya sangat tinggi ya. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih motivasinya Mas Fernan ini bergabung ke dalam organisasi yang ada di kampus? Sebenarnya itu kalau ditanya alasan sejujur-jujurnya ya, karena saya pribadi tuh suka nyoba hal-hal baru. Karena di SMA sendiri tuh saya pribadi juga tergabung di 2 organisasi juga dulunya, dan sekarang saya rasa bahwasanya berorganisasi itu menyenangkan. Bukan kalau orang nyari pengalaman aja jelas pasti kita dapat pengalamannya, tapi di sini kita bisa nyari relasi, bisa nyari ilmu baru yang bener-bener kita belum tentu dapetin itu di kelas loh, dan juga belum tentu kita dapetin itu di lain waktu. Jadi menurut saya pribadi, mumpung nih kita masih punya tenaga, kita masih punya semangat untuk di dunia pendidikan, di dunia keorganisasian, jadi saya rasa nggak salah untuk terjun di organisasi seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih momen atau peristiwa yang paling berkesan saat Mas Fernan ini mengikuti organisasi? Sebenarnya kalau ditanya momen berkesan tuh, saya rasa tuh semua momen bagi saya tuh berkesan ya. Jadi kayak kita bisa ketemu dengan teman-teman, kita bisa ngobrol bareng sama teman-teman dari sore ke malam, bahkan dari pagi ketemu pagi pun juga pernah, kayak mengikuti makrab seperti itu kan. Di himpunan saya juga pernah mengikuti 2 kali makrab. Itu juga menyenangkan ya, karena kita bisa bareng-bareng sama temen di waktu yang kita nggak terlalu pendek, dan juga saat kita mendapatkan suatu hal yang benar-benar kita rasakan ataupun kita belum pernah rasakan sebelumnya. Jadi banyak sekali kalau ditanya momen-momen menyenangkan itu sangat banyak sih menurut aku. Jadi nggak bisa dijelasin satu-satu. Selama mengikuti organisasi, apa sih hal yang dikembangkan gitu dari diri Mas Fernan sendiri? Ya, tadi kan saya pribadi kan udah nge-spill dikit nih bahwasanya aku di SMA juga berorganisasi. Sebenarnya awal apa sih yang pengen aku rubah ya, sebenarnya itu dari value dari diri aku sendiri. Jadi apa sih yang ada di diri aku, jadi aku pengen kembangin itu. Dan aku pengen, yang pertama tuh dulu pengen ngasah public speaking nggak. Jadi pengen ngasah public speaking, dimana nanti kan kita di dunia kerja ataupun di lingkungan manapun, public speaking itu menurut aku adalah hal yang pokok banget gitu loh. Kita jadi harus bener-bener bisa menguasai. Dan kita juga kalau kita bisa public speaking, saya rasa untuk menguasai beberapa ilmu-ilmu lain, dan kita bisa makin pede untuk bisa ngobrol, untuk bisa memaparkan sesuatu di umum kayak rapat-rapat dan lain sebagainya. Intinya sih kalau aku kembali ke diri sendiri, jadi aku pengen value dalam diri aku itu bener-bener digali di dalam organisasi. Mungkin nggak cuman dari public speaking sih, mungkin bisa kerjasama dengan teman-teman, kita bisa care, dan kita juga bisa belajar untuk saling peduli. Itu sih menurut aku. Oke. Mungkin di setiap organisasi itu kan pastinya ada masalah, ada tantangan, ada rintangan. Nah,
tantangan apa sih yang sering Mas Fernan ini hadapi di dalam organisasi, serta apa sih Mas Fernan ini kontribusinya dalam tantangan itu? Mungkin kayak mengatasinya gimana gitu? Ini kita cerita mungkin bisa sambil jujur-jujuran ya, karena kebetulan kan aku juga berada di dua organisasi dengan saya mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Bukan hanya saya mungkin bukan mendiskriminasikan suatu jabatan enggak, tapi di sini kan saya kebetulan diberi amanah lah dari teman-teman semua ataupun dari 1-2 orang. Hal yang paling bisa dibilang jadi struggle lah ya, seperti itu. Saat mungkin anggota saya itu ada yang berantem satu sama lain, itu jadi kayak saya pribadi harus jadi penengah, harus jadi biar mereka itu nggak membawa masalah pribadi mereka ke dalam suatu organisasi. Seperti itu sih Kak. Dan cara mengatasinya ya kita harus jadi orang yang dapat menengahi, terus biar mereka kembali aktif lagi berorganisasi, mereka jadi nggak canggung satu sama lain. Itu kan juga salah satu tanggung jawab yang sebenarnya saya emban, seperti itu sih. Oke. Mungkin banyak nih sobat IP yang kepo, gimana sih Mas Fernan ini cara mengatur waktu antara kuliah dan juga organisasi? Mungkin boleh di-spill nih tips and triknya. Nah, kalau tips and trik mengenai manajemen waktu sih, sebenarnya itu saya bukan orang yang paling bagus manajemen waktunya. Kadang juga hancur banget, kayak tiba-tiba ini kita udah planning nih, di hari ini kita bakal ngelakuin kegiatan tuh hanya ini, tapi ternyata adalah lagi tambahan kegiatan yang kita udah janjian nih pengen main, tiba-tiba kita ada kegiatan. Cara aku mengatur waktunya sih sebenarnya karena aku pribadi udah memutuskan untuk berorganisasi di 2 organisasi sekaligus, jadi aku sudah mengambil resiko itu dari awal. Jadi memang kalau cara mengatur waktu yang paling penting berarti kita harus ya kuliah, karena kita tujuan kita kesini kuliah ya, di Amikom itu kuliah, jadi kita harus mentingin dulu waktu kita kuliah. Jadi pagi ataupun mungkin sesuai dengan jam mata kuliah kita masing-masing. Contohnya pagi ya kita pagi kuliah, mungkin selesainya siang atau sore. Kalau ada tugas kita usahakan untuk langsung mengerjakan, jika itu mungkin deadline-nya cukup mepet seperti hitungan jam atau 1 sampai 3 hari, itu kan sangat mepet ya Kak. Jadi kita tidak bisa mengerjakan tugas kita itu di akhir pekan, jadi kita harus segera mengerjakan. Nanti jika malamnya kita ada rapat, ya kita nanti harus berkegiatan, mungkin lanjut rapat ataupun dan lain sebagainya. Dan jika tugas itu bisa kita selesaikan di akhir minggu, biasanya saya setelah pulang dari kampus nih, kita habis belajar di kampus, ya kita sempatkan untuk istirahat, karena on fire seperti apapun kalau kita nggak istirahat juga bakal capek ya di badan. Jadi kita istirahat sebentar, mungkin makan, mandi, ganti baju dan lain sebagainya, persiapan mungkin kalau malam ada kegiatan ya kita berkegiatan. Karena saya rasa kalau bakal hanya fokus ke satu hal, itu mesti hal lain akan kocar-kacir. Jadi kalau teman-teman mau berorganisasi, haruslah kalian tahu manajemen resiko, di mana kalian sudah memutuskan di dalam situ untuk berorganisasi, tapi kalian juga punya tanggung jawab dan kewajiban untuk terus belajar dan terus menuntut ilmu juga di kelas kayak gitu. Jadi kita nggak bisa izin terus, tapi kelas kita itu kelupaan gitu, terus sampai kita keteteran. Apalagi ini kan udah mendekati UTS ataupun UAS, jadi kita harus benar-benar bisa manajemen waktu. Dan juga ini kebetulan di akhir-akhir ini juga sangat kebut-kebutan gitu loh di beberapa kegiatan. Tapi alhamdulillahnya kalau teman-teman bisa tahu waktu-waktu kalian istirahat, waktu-waktu kalian harus berkegiatan, berorganisasi, rapat dan lain sebagainya, berproker dan juga mengerjakan tugas, pasti teman-teman kalau udah bisa menempatkan waktu yang benar, itu pasti kalian masih bisa main, masih bisa nongkrong, bahkan mungkin dalam waktu yang lama kayak gitu kan. Kadang seru ya kalau kita di nongkrong sama teman-teman sampai lupa waktu dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih manfaat terbesar setelah Mas Fernan ini mengikuti beberapa organisasi yang dapat mempengaruhi kehidupannya Mas Fernan gitu? Ini aku sedikit cerita ya Kak, selain mau menjawab. Jadi aku memang orangnya cukup aktif ya di kelas, dan aku bisa dikatakan susah diem lah, seperti itu. Aku aktif, tapi
waktu SD sampai SMP itu aku adalah orang yang pendiam, dan aku memutuskan untuk berorganisasi itu di SMA. Nah setelah mulai berorganisasi dan saya rasa nyaman, hal yang benar-benar merubah apa yang ada dalam hidup aku adalah dimana kita harus berani untuk mengekspresikan diri kita. Dan kita juga dengan hal itu kita bisa berorganisasi, kita bisa tahu cara buat acara itu seperti apa, cara mengatur manajemen waktu, manajemen resiko, dan kita harus mengontrol anggota kita ataupun teman-teman kita ya, teman-teman kita, dan kita juga makin kembali lagi tadi kita bisa lebih percaya diri di luar, dan juga kita nggak jadi orang yang apa-apa aku malu nih, jadi kita bisa pede gitu kan, jadi kita bisa ngontrol diri kita. Karena saya rasa kan kalau kita berorganisasi kan pasti kita ketemu dengan banyak orang, walaupun mungkin nggak sampai ke lingkungan masyarakat, tapi di lingkungan organisasi sendiri itu kan nggak cuma kita aja yang ada di dalam organisasi itu. Jadi kita akan mau nggak mau, bisa dibilang terpaksa lah untuk kita bisa melakukan seperti mungkin ngobrol dan berkegiatan itu dengan orang lain. Jadi ya tadi mau tidak mau kita bakal nggak sengaja kita ngebuka sisi lain dalam diri kita, orang yang tadinya pendiam, orang yang tadinya mungkin pemalu ya, jadi kita bisa lebih ke berani lah untuk tampil, seperti itu sih. Kan organisasi itu membutuhkan banyak energi ya, energi untuk pergi rapat, energi untuk ngejalanin proker. Apa sih alasan Mas Ferhan ini nggak kapok gitu ikut organisasi? Kalau aku pribadi tuh karena ini hal yang menyenangkan sih. Jadi aku kan kalau kita keluar nih kenapa sama teman-teman, iya memang itu sangat menguras energi, itu pasti, apalagi dalam keadaan mungkin dalam suatu kegiatan kita lagi struggle nih, lagi ada masalah lain misal A, B, C. Kadang kan kita nggak tahu ya kak ya, kita di organisasi itu tiba-tiba masalahnya banyak. Jadi kayak tapi kan di situ kita ketemu dengan orang-orang. Jadi aku pribadi kalau aku bisa ketemu dengan orang-orang, bisa ngobrol dengan orang-orang tuh aku merasa senang. Jadi nggak ada rasa kapok di dalam diri aku. Kalaupun memang mungkin ada masalah di dalam itu, berarti itu jadi pengalaman baru. Oh ternyata ada hal-hal seperti ini juga di dalam organisasi. Jadi aku bisa benar-benar belajar, karena benar-benar aku ingin mempersiapkan diri aku saat aku terjun nanti di dunia masyarakat, saat aku mulai bekerja yang benar-benar bekerja ya di suatu instansi seperti itu. Jadi aku sudah siap dengan mungkin adanya tekanan-tekanan dari hal-hal yang kita tidak terduga itu tiba-tiba ada seperti itu. Oke. Kalau dilihat dari pandangan yang luas, bagaimana Mas Ferhan ini melihat peran organisasi mahasiswa dalam konteks yang lebih besar seperti kontribusi terhadap sosial atau perubahan yang dibawa ke dalam organisasi atau komunitas? Sebenarnya kalau kita benar-benar berorganisasi yang nggak cuma ikut sana sini, tapi kita benar-benar berorganisasi, kita bakal tahu kok hal-hal ternyata yang dari luar itu pengalaman-pengalaman ataupun hal-hal yang lain lah, itu benar-benar sangat membantu kita di mungkin bisa dibilang di kelas lah seperti itu, ataupun di kehidupan kita pribadi. Jadi apa yang kita dapat ilmu dari luar kita bisa bawa masuk, ataupun kita yang kalau kita punya ilmu sesuatu mungkin kita paham apa, kalau di Amikom kan banyak ya kayak prodi-prodi teknik seperti itu kan, kita bisa mengajari, mungkin juga kita bisa mengajari mengenai e-commerce. Jadi kita yang apa yang kita tahu kita bisa berikan ke masyarakat, dan apa yang kita tahu dari masyarakat bisa kita serap. Karena kebetulan juga tahun lalu kan aku juga ini kan aku di BEM itu adalah periode ketiga. Jadi pas waktu periode kedua itu aku pernah melakukan pengabdian masyarakat, dan itu benar-benar saya merasakan kalau apa yang saya punya itu bisa bermanfaat ke orang, tapi apa yang orang-orang punya itu juga sangat bermanfaat ke diri aku dan juga mungkin lingkungan aku. Seperti itu sih. Tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin Mas Ferhan mau ngasih nih closing statement buat sobat IP atau mahasiswa yang lain yang mungkin tertarik di bidang masuk ke organisasi. Jadi buat teman-teman semua, aku rasa saat kita ingin berorganisasi, kita jangan pernah takut untuk berorganisasi, karena berorganisasi itu tidak semenakutkan itu, tidak secapek itu. Kalau memang kita benar-benar
berkeinginan yang sungguh-sungguh, kayak kita mau menggali value dalam diri kita, mengangkat dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Tapi intinya adalah satu saat kita mau memutuskan berorganisasi, tujuan kita di sini itu adalah untuk menempuh pendidikan di dunia perkuliahan. Jadi teman-teman harus bisa mengimbangi itu, dan saat teman-teman memutuskan berorganisasi dan juga berkuliah, walaupun kalian belum terlalu memahami manajemen waktu, manajemen resiko, manajemen keuangan, karena dalam organisasi kita pasti nggak mau tetap kita mengeluarkan uang ya Kak ya. Jadi kita bisa belajar di situ perlahan-lahan sambil kita menggali hal itu, karena juga kita untuk bisa mempersiapkan diri kita di dunia pekerjaan dan dunia masyarakat nantinya. Jadi ingat teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru seperti berorganisasi dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak. Terima kasih banyak Mas Fernan untuk sharing-sharing pada episode kali ini. Semoga cerita inspiratif dari Mas Fernan dapat menjadi motivasi mahasiswa lain dan Sobat IP untuk ikut dalam organisasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.